wabarakatuh. Ya, kami kabarkan dari Pengadilan Negeri Surakarta, pertama-tama kami seluruh tim PH juga tim media, ada Bu SC Channel, ada Mimpartu, ada Oligarki, ada apa lagi? Logo Suto Channel, apa lagi? Fikri Channel, apa lagi? Ruki TV, apa lagi? Pokoknya semuanya pertama menyampaikan permohonan maaf, bukan kami sengaja mau ulur-ulur karena selalu demikian. Kita tidak punya otoritas untuk memulai persidangan, semua kembali kepada majelis hakim dan memang hari ini kesiapannya belum. Di antaranya majelis hakim juga yang lalu pergi ke Jakarta ada diklat di Mahkamah Agung dan dalam perjalanan pulang, dan juga Romo Gerung ahli kami juga dalam proses menuju Solo tadi sudah sampai tapi sedang di perjalanan juga, sehingga kemungkinan sidang ini akan dilaksanakan mungkin pada zuhur, tapi kita tetap menunggu konfirmasi lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, memang hari ini rencananya agendanya adalah kita akan menghadirkan saksi ahli. Sudah confirm Bu Robi dan sudah ada di Solo, sedang makan dulu tadi oleh kawan-kawan yang lain. Jadi insya Allah sidang hari ini tetap berlangsung, tapi pelaksanaan tentu jadi mohon maaf. Dan ini dari jauh ada sahabat kita, orang tua kita, kakek kita, guru kita dari Secang Gelang. Saya mau tanya dulu Pak, tebih-tebih saking cekang, cekang lagi, Secang. Apa tujuannya, niatnya apa yang kok sampai sini? Supaya keadilan itu berlaku adil untuk semua masyarakat. Jadi saya mempercayakan dengan seluruh supaya bertimbang lebih adil untuk membela kebenaran. Tiap hak yang dapat diperbaiki. Dan ini kan Pak Jokowi sampai hari ini belum kerso datang ke pengadilan dan juga belum mengutus utusannya untuk menyerahkan ijazah agar diterima oleh majelis hakim apakah hasil atau tidak. Wonten pesan-pesan khusus buat beliau Presiden kita Pak Joko Widodo Supaya Pak Jokowi sifat Satria, lanang tenan ngoten nggih. Jadi mereka harus hadir. Hadir nggih. Tunjukkan ini dada saya. Dada ya. Jadi mereka harus hadir. Harus hadir. Supaya masyarakat itu puas dan menerima padanya sandingan jasa asli. Selesai perkara ini. Nah, persoalannya sampai hari ini Presiden kita Joko Widodo tidak datang ke pengadilan, tidak diperiksa sebagai saksi, tidak ada di BAP, tidak juga memutus orang untuk bisa menyerahkan ijazah aslinya sehingga terang perkara ini. Kita tahu bahwa dalam perkara ini Gus Dur Bambang Trimulono didakwa yang pertama pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 karena dianggap menebarkan hoax atau menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Yang kedua, Gus Dur dan Bambang Trimulono dianggap telah menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini pasal 28 untuk pasal 45 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dan yang terakhir, Bambang Trimulono dan Gus Dur dianggap telah melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156A KUHP. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini ada orang pahala dituduh melakukan penistaan agama. Panjenengan punya pendapat bagaimana? Oh, ada Pak Polres kayaknya itu. Enggak Pak? Iya, ada kepala lagi. Jangan bilang ngomong saya punya sapi. Tapi saya kan belum percaya kalau saya punya sapi. Sebelum menunjukkan sapi ya? Bawa sapinya. Sapinya itu atau kalau nggak ada bersumpah. Dan juga menyaksikan saya bahwa dengan itu tidak berbohong. Artinya kan memang ajaran Islam gitu. Ajaran Islam. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, harapan panjenengan untuk persidangan ini bagaimana? Harapannya Harapan saya tenang. Untuk menjadikan persoalan kalau sudah supaya mereka Pak Jokowi itu betul-betul kenapa rakyat akhir, saya malah lupa. Pak Ringas Mosinten didengar dari tadi saya wawancara belum tahu saya namanya. Nama saya Sugi Sudarto dari Secang Magelang. Oh, jauh-jauh dari Secang Magelang ya, dekat Akademi Militer, agak sana dikit. Saya mantan tentara Pak. Waduh. Baik, selanjutnya ada ibu. Bu, sini Bu, kalau wawancara boleh Bu. Saya mau tanya satu-satu dari perwakilan mana dulu? Surabaya. Sekarang boleh. Monggo. Ya, siapa dulu? Sekarang monggo.
didampingi, monggo. Pandangan Ibu terhadap kasus ini. Dari sini Bu, biar kelihatan kamera. Nah, pertama nanti sampaikan pandangan terhadap kasus ini, terus harapan-harapan. Ganti-gantian. Sebut nama, asal, harapan apa, pandangan terhadap kasus ini. Terus harapannya apa? Silakan harapannya Gus Nur dibebaskan dan seterusnya. Monggo dari Ibu sinten Bu? Ketut, Bu Ketut dari Bali asalnya. Oke. Bu Ketut dari Ungaran. Oke. Nanti lanjut yang lainnya. Monggo menghadap kamera. Ya. Menghadap ini Bu. Ini kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, saya dari Ungaran, Kabupaten Semarang, dan ingin hadir dalam sidang Pak Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Karena saya juga sebagai orang awam, nggak begitu jelas mubahalah itu dianggap penodaan agama, di sisi mana penodaan agama itu adanya, dan yang yang bikin keonaran. Misalkan kemarin waktu saya menghadiri ada saksi Pak Profesor Aceh itu, saya mendengar kalau definisi mubahalah itu harus ada korban ya, contohnya seperti anak-anak geng itu yang bawa arit terus menimbulkan korban, ada fisiknya. Itu penjelasan dari beliau itu pekerja saya. Nah, ini persidangan ini kenapa berlarut-larut, hanya masalah menurut saya ya nggak begitu berat-berat amat gitu ya. Menurut saya saya yang memang awam hukum juga, kok sampai puluhan kali bersidang tidak mendapatkan keputusan yang jelas, terus yang bersikap untuk saya keadilannya itu untuk beliau berdua seperti Bapak Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, saya berharap persidangan ini cepat selesailah. Kalau bisa diputuskan secara adil, keadilan yang didapatkan dari kedua yang didakwakan ini, itu mungkin dari saya. Dan penyelesaiannya mungkin Pak Hakim, pembela, dan jaksa bersikap bijaksana dan melihat persoalan ini secara rasional gitu. Tidak ada pesanan-pesanan politik karena rasa suka dan tidak suka. Kalau memang Pak Gus Nur buat konten misalnya, itu saya rasa ya sah-sah aja ya. Konten-konten dia sebagai ustadz, sebagai ya orang yang punya ilmu agama, menyampaikan syiar di kontennya tidak memprovokasi. Menurut saya rasa ya tidak ada alasan untuk memperpanjang pengadilan ini berlarut-larut. Ini kan dari segi psikisnya juga begitu sangat menyiksa ya dari keduanya ya. Kalau bisa ya cepat putuskan apa salahnya dan ada pembelaan dari kuasa hukum beliau. Mungkin dari saya hanya sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, misalkan saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.